Oke, sudah online. Terlalu jauh ternyata. Kak, didekatin lagi? Boleh aja. Oke. Kalau dekatin tutupnya kecil. Halo. Halo, selamat malam, shalom. Terima kasih sudah bergabung. Si Angel dia hilang lagi, Angel. Malam hari ini kita ketemu lagi bersama Kak Angel. Bukan yang Angel yang tadi menghilang. Oke, sebelum kita berlanjut-lanjut, mau cek saja apakah suara kami terdengar dengan cukup jelas. Mungkin boleh komen kalau misalnya sudah cukup jelas. Kami berusaha memperjelas. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Boleh. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh kembali mengudara melalui IG ini. Tuhan, kami ingin menceritakan kebaikan-Mu, menceritakan kasih-Mu selama yang dialami oleh Kak Angel pada malam hari ini dalam masa-masa studinya juga pada masa praktek saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segala peralatan, perangkat yang kami gunakan agar boleh lancar, boleh kami gunakan sesuai dengan surut kehendak-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan acara pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, yang gabung masih satu orang nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Barangkali kalau misalnya Bapak Ibu tidak hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa menonton siaran tundanya lewat IG atau YouTube. Oke, pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Angel. Sudah sarjana teologi. Iya. Baru saja kemarin ya. Kemarin Oke, Sabtu. sudah sah gitu. Iya. Kita mau cerita-cerita sih, mau tanya jawab mengapa pilihannya ke teologi, lulus SMA langsung pilih teologi, luar biasa. Oke, sebelumnya bertanya-tanya lebih lanjut boleh deh kenalan siapakah Oke. dia gitu. Oke, perkenalkan nama saya Emanuela Angela Putri Suryandari. Nah, karena nama saya ini panjang, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa memanggil saya Angela. Saat ini saya di GKI Ngagel sedang menjalani praktek jemaat pertama. Gitu. Asal gereja saya dari GKI Kartasura dan saya lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Mungkin begitu dulu ya untuk perkenalannya. Barangkali papa mama hadir. Kurang tahu juga ya. Tadi sudah bilang, tapi nanti sudah bilang. mari kita lihat. Oke, tadi sudah dengar cerita singkat asal Kak Angel dan ternyata dari GKI juga ya. Iya. GKI, oke. Nah, boleh deh tanya, kenapa sih milih tema Ebenezer? Kita kan hari ini temanya Ebenezer Kak. Oke, kita pakai tema. Nah, boleh deh cerita-cerita dikit. Sebenarnya saya bingung gitu ya ketika Kak Tuti ini meminta gitu ya untuk kan nanti untuk malam kesaksian ya gitu kan apa ya gitu ya. Sebenarnya tema ini akhirnya saya ambil itu waktu saya perjalanan ke Jogja kemarin waktu mau wisuda itu. Saya mikir kayak apa ya yang bisa saya bagikan gitu. Ternyata Ebenezer ini gitu ya, Tuhan menolong sampai dengan saat ini, sampai dengan saya di Ngagel saat ini. Mungkin itu sih yang kenapa Ebenezer untuk tema malam ini. Saya megangnya gara-gara mungkin lihat karena gedungnya dia Ebenezer. Karena di depan sini ya saya lihat setiap pagi. Kelihatan besar gitu. Soalnya tema ini kebetulan dipakai beberapa narasumber kan. Oke. Nah, boleh deh mulai cerita. Kenapa sih sejak kapan memilih teologi untuk proses kependetaan nanti yang akan datang ya? Mulai saat ini juga sih. Sebenarnya memilih teologi itu
bukan panggilan dari awal gitu ya. Jadi bukan sejak mungkin kayak orang-orang itu kan SMP, SMA udah mulai nanti aku akan masuk teologi dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya di sini itu lucunya adalah saya memilih teologi itu ketika akhir kelas 3 SMA. Benar-benar di akhir mau lulus gitu. Saya mau itu bahkan saya daftar untuk kader pendeta waktu itu adalah yang paling terakhir. Jadi benar-benar di last minute gitu ya. Saya pas akhirnya memilih untuk daftar. Penutupan tanggal 5 misalnya. Itu tanggal 4. Nah betul gitu ya. Itu karena memang dari awal itu saya nggak ada kepikiran gitu. Karena saya jarang pelayanan, saya nggak ikut kepanitiaan, keanggotaan di mungkin remaja pemuda di gereja saya. Nggak pernah ikut kepanitiaan. Saya ikut itu 1 tahun sebelum masuk kader itu saya baru ikut sekolah minggu. Malah sekolah minggu. Nah, jadi itu memang apa ya? Awalnya itu kan biasanya di depan gereja itu ada pusat informasi gitu ya, pamflet-pamflet semua ditempel di situ. Ada satu pamflet di situ menjelaskan bahwa ini ada pendaftaran untuk kader pendeta gitu. Waktu itu saya ingat waktu pulang dari gereja itu mama saya tiba-tiba nunjuk gitu ya, kayak nawari gitu ya. Ya itu sebenarnya bercanda, hanya guyon gitu ya. Cuman Jel mau jadi pendeta gitu kan. Nah itu di situ saya mulai enggak lah, kan nggak pernah ikut kepanitiaan, nggak pernah aktif lah gitu, nggak pernah pelayanan. Saya mah apa gitu. Waktu itu pemikirannya masih sependek itu ya, nggak mikir jangka panjangnya. Tapi ketika saya mulai memikirkan gitu ya, pertama kan saya mau jadi arsitek gitu ya, mau mengambil jurusan arsitek karena memang saya suka gambar gitu ya, gambar-gambar bangunan, merancang sebuah gedung dan lain sebagainya. Tapi situ ketika ada tawaran masuk, akhirnya saya berpikir untuk kok kayaknya seru ya jadi pendeta. Saya melihat figur pendeta gitu ya di kelas Solo gitu terutama, itu kayak kok kayaknya seru ya, bisa ketemu sama banyak orang, bisa ketemu orang baru, terus bisa ngelihat ketika dia melayani orang jadi senang, orang jadi bisa bahagia bersama gitulah. Saya kayak tertarik, kayak penasaran. Akhirnya saya memilih, udahlah mau masuk teologi. Nah itu pertama orang tua saya juga kaget. Lah kemarin katanya nggak mau, tapi kok sekarang akhirnya mau gitu. Ini beneran atau enggak? Jadi di sini orang tua bukan yang mempertanyakan yang gimana-gimana, cuman untuk memastikan ini pilihan apakah hanya untuk penasaran aja atau memang untuk apa ya, benar-benar dilakukan gitu ya, benar-benar dijalani gitu. Saya akhirnya bilang iya saya mau gitu. Nah saat itulah saya akhirnya memilih untuk teologi sampai dengan saat ini gitu. Pernah kepikiran ya dari arsitek ke teologi? Ternyata nyaris-nyaris sama sih. Kan nanti menggambar, membangun yang juga ini bentuknya sempat ada kepikiran sih, tapi kan memang polanya berbeda gitu ya. Karena kan kalau arsitek dan lain sebagainya itu kan berkaitan sama ketepatan, hitungan, ilmu pastilah gitu ya. Karena kan nggak mungkin ya kita mengira-ngira kalau mau membaca sesuatu. Nah sekarang di teologi ini banyak hal yang tidak pasti, banyak kemungkinan kemungkinan silih berganti datang, yaitu kadang mikir ya bener ada samanya gitu ya. Ya arsitek kita merencanakan pembangunan gedung, pembangunan bangunan dan lain sebagainya, ini membangun iman sesama, maka membangun iman saya sendiri gitu. Oke. Ada nggak tanggapannya teman-teman? Serius kamu masuk teologi? Banyak ya. Banyak itu bahkan ada yang sampai ngejudge saya gitu ya. Masa sih, bener sih gitu ya. Oh mau masuk teologi? Nggak mungkin gitu, nggak percaya memang pertamanya, karena memang mungkin muka-muka saya bukan muka-muka teologi ya dulu. Jadi banyak memang yang bukan nggak percaya, bahkan sampai apa ya, orang bilang itu nyepelek kayak gitu ya, kayak nggak mungkin lah, masa kamu bisa sih gini. Emang kamu yakin kamu layak dan lain sebagainya. Banyak itu pertanyaan seperti itu waktu itu. Angel sendiri pernah mempertanyakan benar nggak ya ini ya? Sering sih. Itu kan pasti memang untuk refleksi diri gitu ya, tentunya untuk kan orang itu nggak bisa yang tiba-tiba yakin 100% gitu ya. Pasti ada panggilan-panggilan yang benar-benar dimantapkan untuk saat ini. Tapi untuk saat ini memang pertanyaannya bukan pertanyaan yang kayak dulu ya, ini layak atau enggak gitu ya. Pertanyaan layak atau enggak itu rasanya dulu ya mungkin di awal-awal gitu ya, ketika melihat gitu ya, teologi ternyata tidak seperti yang saya kira, cuma membahas Alkitab dan lain sebagainya gitu. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang mungkin mempelajari tentang sesama, terus tentang alam dan lain sebagainya gitu. Saya mikir kayak
emang iya ya bisa ya gitu ya saya ini gitu ya. Ternyata ya kalau sampai sekarang bisa ya puji Tuhan, berarti memang Tuhan menolong saya gitu kan. Nah, mungkin kalau sekarang sih pertanyaannya lebih ke ketika saya sudah paham ini, apakah saya memang benar-benar bisa untuk mengaplikasikannya ke banyak orang, ke orang-orang di sekitar saya gitu. Ya kan, makanya ke aplikasi gitu ya. Oke. Iya. Nah, ada kesulitan nggak selama menjalani teologi? Kan dari awal nggak ada background pelayanan, nggak ada, jadi benar-benar jemaat pasif ya itu nih. Betul. Nah, masuk ke UKDW ya, masuk UKDW. Nah itu ada kayak culture shock atau gimana gitu? Pasti ada. Ada, bahkan culture shocknya itu yang pertama ya, mungkin karena mereka ini sudah pernah kayak jadi ketua, terus ikut kemanitiaan, ikut pelayanan dan lain sebagainya. Di situ kan saya yang benar-benar baru, cuman guru sekolah minggu. Saya pertama minder gitu kayak ya orang lain bisa tahu banyak hal gitu. Saya benar-benar belajar itu dari nol gitu. Ketika itu saya mikir gitu, kalau misalnya saya berjalan, apakah akan bisa sama kayak yang lain? Pertama pikiran saya itu apakah saya bisa menyamai yang lain gitu ya. Tapi berjalannya waktu, berjalannya saya akhirnya ikut terus pelajaran-pelajaran itu, akhirnya saya berpikir, oh hidup ini bukan tentang gimana saya menyamakan diri dengan yang lain, tapi gimana ketika saya tahu saya mungkin berbeda dari yang lain, saya tetap bisa terus berjalan, yang nggak langsung berhenti, yang nggak minder gitu loh. Jadi saya terus-terusan untuk gimana ya caranya supaya saya bisa tahu banyak hal seperti teman-teman yang lain gitu. Culture shock pasti ada sih. Karena memang awalnya kan cuma hari Minggu aja gitu ya ke gereja gitu. Jadi kalau di teologi tiap hari ke gereja ya? Oh enggak juga. Tapi minimal ada lah yang mendorong untuk ayo pelayanan gitu. Oke. Nah, Kak, dari pemilihan masuk ke teologi, orang tua juga mendukung. Nah, kayak orang tua siap nggak kira-kira nih? Kan bakal terpisah nih, namanya pendeta kan kayak Natal pasti nggak pulang nih. Pasca pasti nggak pulang nih. Di saat orang lain liburan, saya nggak libur. Betul. Ini sih, memang sejak awal itu memang kami sudah diskusi gitu ya. Ketika saya memilih satu pilihan gitu ya, orang tua saya selalu bilang, kami ngasih kamu tanggung jawab, pergunakanlah itu dengan tanggung jawab yang kamu miliki gitu ya. Jadi misal ketika saya milih teologi, ya mereka udahlah itu tanggung jawabmu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Di sini kami hanya mensupport. Kami tidak akan jadi caranya kayak batu sandungan gitu ya. Enggak yang ayo pulang gini-gini, enggak gitu. Bahkan ada satu kali pengalaman yang kan kadang banyak ya orang yang nanyain kayak, wah nanti kalau misalnya jauh dari orang tua gimana? Apalagi kan saya anak tunggal gitu kan ya. Nanti gimana kalau orang tua mungkin lagi sakit atau apa? Itu kadang saya kepikiran gitu ya. Tapi di situ saya ingat pesan papa saya gitu ya. Papa pernah bilang kalau nggak apa-apa, kami sudah dewasa, kami sudah besar. Papa masih ada mama masih ada papa yang masih untuk bisa saling membantu gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu mikir yang gimana-gimana. Udah kalau misalnya kangen, misalnya apa ya mau curhat dan lain sebagainya. Karena biasanya kan di rumah kan sering ngobrol gitu ya kan. Karena ini jauh jadi terbatas lewat telepon. Di situ papa dan juga mama sih waktu itu bilang kalau kamu kangen, kalau kamu pengen ketemu dan nggak bisa ketemu saat itu juga, berdoa sama Tuhan, yakin sama Tuhan, cerita semuanya, Tuhan pasti dengar gitu. Nah akhirnya pertama saya melo gitu kan, karena setiap apa ya dari kecil saya nggak pernah jauh dari orang tua, jadi kemana-mana pergi, misal ke rumah saudara gitu ya. Kalau misalnya nggak sama papa pasti ada mama. Kalau kayak ya kami bertiga gitu ya, karena memang cuma bertiga gitu kan. Nah di situ pertama saya merasa kayak ketika hal yang paling saya ingat itu adalah ketika saya stasiun waktu mahasiswa, jadi masih jadi mahasiswa. Di situ saya stasiun di daerah Bekasi, orang tua saya mengantar saya. Di situ haru biru, nangis-nangis gitu. Di situ saya merasa apa ya kayak itu pergulatan batin yang bener-bener kayak wah gimana ini, apakah bisa gitu ya. Nah terus habis itu saya mulai berpikir, di situ saya mengingat setiap pesan yang diberikan papa mama saya kayak udah nggak apa-apa, saya harus melakukan tugas saya, justru saya harus melakukan tugas sebaik mungkin supaya ketika ada waktunya, maksudnya untuk pulang dan sebagainya, saya benar-benar tugas di sini udah selesai dulu nih,
Jadi kalau waktu liburan atau mungkin cuti dan lain sebagainya itu ada waktu sendiri gitu. Di orang tua puji Tuhannya mensupport ya. Lega gitu. Iya, jadi nggak terlalu yang kayak kadang kan orang mikirnya nanti kalau ini gimana itu, enggak. Mereka justru membuat saya merasa safe karena mereka bisa nggak apa-apa gitu loh. Mereka justru malah mensupport saya lebih lagi gitu sih. Oke. Jadi penasaran, kalau papa mama aktif di gereja atau? Iya. Oh, Betul aktif. ini papa mama aktif, ini anaknya kok bisa nggak aktif ya? Oke. Pantesan papa mama support banget ini. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan ke papa mama? Barangkali nanti siaran tunda boleh loh. Enggak sih, mungkin bilang terima kasih aja gitu ya karena terus mensupport sampai dengan saat ini. Bahkan ketika mungkin banyak hal yang nggak bisa dijelasin satu persatu, mereka mencoba untuk bisa terus apa ya, gak apa-apa Angel, memang itu harus dilakukan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti ada gitu, jadi nggak perlu merasa sendiri ataupun khawatir gitu. Oke. Iya. Nah, balik lagi ke tadi waktu daftar kader pendeta ya itu GKI di detik-detik terakhir. Ya itu gereja juga kewalahan itu. Oh, gereja juga kewalahan ya? Karena kan kalau masuk jadi kader itu mau pendaftaran itu kan pasti harus ada rekomendasi dari gereja dulu gitu kan. Jadi itu memang waktunya cepet banget gitu. Baik, jadi ngerjain majelisnya. Jadi kayak kadang merasa bersalah, aduh maaf ya Bapak Ibu majelis karena saya jadi harus buru-buru. Oke. Tapi lancar ya? Lancar. Langsung diterima tuh? Oh enggak, ada 2 kali. Saya ini yang kedua. Jadi 2018 itu sempat mendaftar itu memang karena ya itu karena coba itu tadi. Jadi persiapannya mungkin juga kurang matang, tapi ada juga faktor lain yang nggak bisa saya jelasin. Tapi di situ saya belajar untuk apa gitu. Tapi yang momen saya gagal di pertama itu memang itu juga yang pertolongan Tuhan. Di situ ada 2 tes. Yang pertama itu saya tesnya di Magelang. Nah, waktu di Magelang ini saya ketemu sama Bibi, makanya saya bisa kenal sama Bibi. Nah, di situ waktu pas tes pertama itu saya yakin, benar-benar yakin gitu kan, kata orang kan kalau orang Kristen harus yakin gitu ya, percaya sama Tuhan gitu ya. Nah, di situ saya yakin, saya belajar seadanya karena memang itu kan waktunya mepet gitu ya, karena memang sudah last minute gitu. Nah, di situ saya belajar seadanya, saya yakin, saya berdoa setiap malam gitu, Tuhan, saya percaya kalau misalnya ini kan mau jadi hamba Tuhan, masa nggak boleh gitu kan. Kan mungkin pikiran banyak orang kan ketika orang sudah mau menyerahkan dirinya itu pasti ini gitu. Tapi ternyata banyak hal yang kita tidak bisa atur gitu ya. Nah, di situ satu malam sebelum pengumuman itu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba pikiran saya itu bisa morat-marit sendiri gitu ya. Di situ saya akhirnya kayak sadar gitu ya, kok ngoyo banget, kok memaksa banget gitu ya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, di situ minta maaf, Tuhan maaf kalau misalnya saya terlalu memaksa, saya tahu saya nggak belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Di situ akhirnya saya berdoa, Tuhan apapun hasilnya besok saya serahkan sama Tuhan. Kalaupun saya lolos itu semua karena Tuhan, enggak pun saya tahu Tuhan punya rencana di balik semua itu gitu kan. Akhirnya benar, pagi itu ketika yang lain ada yang nggak lolos juga gitu ya, itu nangis-nangis, saya di situ nggak nangis. Tapi ketika lihat orang tua saya nangis karena merasa kayak aduh kok bikin orang tua jadi mikir nanti pasti gitu kan. Tapi memang setelah itu saya masih diskusi lagi sama orang tua untuk saya mau lanjut untuk kesempatan kedua, saya mau gunakan untuk kesempatan kedua itu. Akhirnya di situ karena kan nunggu ya dari itu bulan sekitar bulan Maret pokoknya tengah ke agak awal gitu. Jadi ada kayak 1 semesteran gitu ya. Jadi kayak bulan Agustus sampai Desember itu saya akhirnya ikut kursus gitu kan bahasa Inggris untuk memperlengkapi juga nantinya gitu kan. Terus sambil belajar lagi, baca-baca kira-kira tentang mengupas Alkitab itu sendiri dan lain sebagainya gitu. Akhirnya di tahun 2019 saya tes kedua di Gunung Sahari, GKI Gunung Sahari itu bersama teman-teman. Nah, puji Tuhannya di situ saya lolos. Nah, di situ yang lebih ini lagi adalah ketika pendaftaran yang kedua itu justru saya merasa saya nggak yakinnya itu gini. Ini memang sudah sudah dipersiapkan, sudah bisa tahu, sudah yakin nih pasti lolos gitu ya. Tapi ada satu sisi yang kayak temanku lebih loh,
mereka bisa hafal takbir talak, bahkan saya nggak hafal gitu. Saya baca aja mungkin cuman beberapa bagian yang saya tahu gitu ya. Tapi teman saya ini ada yang sampai hafal takbir talak, sampai ini semua satu Alkitab dia pernah baca sampai ini. Takbir talak hafal saya harus gini loh. Iya, makanya itu kayak wah apa ini saya hanya remah-remah ini. Waktu itu mikirnya gitu kan, kayak duh bisa nggak gitu. Tapi akhirnya, nah ketika waktu pas pengumuman lolos yang kedua itu gitu ya, tahun 2019 itu saya nangis. Saya nangisnya itu bukan nangis yang gimana-gimana ya, tapi saya benar-benar bersyukur gitu ya. Ini kalau bukan karena Tuhan kayaknya nggak mungkin saya masuk. Karena saya yakin ada beberapa bagian yang saya memang belum kuasai saat itu. Tapi ketika saya tahu saya lolos dan teman saya yang hafal takbir talak ini justru enggak, itu saya merasa kayak, wah ini kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Sampai sekarang saya bukan salah ya, salah jawaban kan karena masih ada namanya ya. Sih itu memang ya itu ya, mungkin apa ya, kalau orang bilang itu nggak ada yang tahu cuma Tuhan yang tahu, itu memang benar gitu ya. Di situ saya merasa, saya ketika apa ya, sering saya ngomong ke teman-teman gitu ya, kadang saya ngerasa nggak bisa gini-gini, tapi ketika Tuhan sudah menunjukkan itu kayak rasanya tuh kayak wah ini luar biasa banget nih. Ini memang kalau saya sendiri pasti udah pasti pentalitan kemana-mana gitu, nggak tahu gitu sih ya. Dari dari tes pertama nggak lolos, yang kedua itu posisinya udah daftar ke UKDW atau gimana? Masih di ini kaderan, jadi masih di posisinya mau daftar untuk kader GKI. Nah nanti kalau sudah lolos kan itu nanti pasti ada form juga untuk mau kemana gitu, mau ke Universitas A, B, C gitu. Jadi kalau belum jadi kader GKI nggak bisa masuk ke? Bisa, sebenarnya bisa, tapi jalurnya kan mandiri biasanya, sendiri, nggak pakai rekomendasi dari gereja. Oke. Gitu. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat. Sebentar saya mau ngecek karena lumayan agak jauh. Oke, tidak ada. Oke. Pertanyaan apa lagi ya? Asli, udah. Apa sih suka dukanya setelah lolos dari kader? Itu langsung daftar ke UKDW kalau gitu. Iya, langsung masuk gitu. Ya, masuk ke dunia perkuliahan teologi. Apa sih, ada kebayangan nggak sebelum masuknya, bayangannya kayak apa? Ternyata setelah masuk ternyata kok gini ya? Gitu. Ada pasti. Itu lebih bikin shock katanya. Lebih bikin shock. Oke, boleh cerita deh. Jadi kan apa ya, nggak tahu ya, mungkin karena memang saya sering lihat di film-film, di sinetron dan lain sebagainya gitu ya. Itu kayak kalau kehidupan asrama itu kan pasti penuh dengan sukacita gitu ya, penuh dengan gambaran asrama yang saya pikirkan dengan gambaran asrama yang terjadi, yang saya alami itu berbeda 180 derajat. Di situ saya ngiranya tuh kayak wah, waktu mungkin ya zaman dulu itu mikirnya kayak wah jauh dari orang tua enak nih, saya bisa main kemana-kemana sama teman-teman gitu ya. Pikiran pertamanya gitu. Tapi ketika saya masuk, udah mulai minggu pertama, minggu kedua itu sudah mulai ada kekosongan, kayak apa ya, yang biasanya sendiri ini harus bergaul sama yang lain, harus punya relasi banyak, kenalan dan lain sebagainya. Bahkan 24 jam ketemu banyak orang itu kan kayak aduh kok capek, mulai kangen rumah, kayak over ya jadinya. Iya. Pertama sendiri, ini sekarang langsung dikasih banyak gitu kan, kayak itu harus harus bisa adaptasinya itu cukup lama gitu. Bahkan ada satu momen itu saya nangis-nangis, saya mau pulang gitu. Saya telepon mama malam-malam, mau pulang gini. Alasannya gini, saya udah buat berbagai macam alasan lah itu. Pokoknya mau menyiapkan one gitu ya. Mau pulang gitu kan, udah nggak kuat gini. Tapi untungnya saat itu mama saya waktu itu malah bahkan papa saya mau datang menjemput saya gitu untuk menemani gitu ya. Tapi di situ mama bilang nggak usah, biarin anaknya di situ, daripada nanti kalau pas datang pasti ikut pulang. Mungkin ini ya, feel seorang ibu kasih tahu gitu. Nanti kalau datang pasti anaknya ikut. Terus waktu itu mama saya ditelepon bilang kalau gak apa-apa, itu mungkin kamu baru capek, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah ini, nggak apa-apa, dinikmatin. Terus sampai akhirnya ketemu pandemi sih, jadi kan udah kegiatan asramanya cuma stop sampai dari bulan Agustus sampai di bulan Februari, terus akhirnya saya pulang.
Oke. Iya. Jadi nggak full ya kan, harusnya asrama 2 tahun tapi itu hanya 1 semester. Saya itu semester lebih sedikit lah, mau masuk semester kedua itu terus ada pandemi. Tapi lumayan ya, dari Agustus sampai Februari kan pengalaman Iya. luar biasa ya. Betul. Kehidupan asrama ini. Iya betul. Banyak ini ya, suka dukanya ya mungkin sering berselisih paham sama orang. Kadang kan karena gitu memang, ya? iya. Kan mikirnya ini anak teologi semua nih, kan Iya. pasti. Tapi selisih pahamnya memang nggak terlalu yang gimana-gimana sih ya. Selisih paham itu mungkin karena saya ini orangnya saklek gitu ya. Jadi dari kecil itu dididik untuk ada aturan yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak boleh sedikit itu kayak itu nanti dampaknya apa tuh harus pikir panjang gitu kan. Nah, ketika di asrama itu kan ada banyak orang yang mungkin pikirannya nggak sama kayak saya gitu ya. Ya oke lah, mungkin ada orang yang pikirannya sama, tapi kan itu hanya 1, 2, 3 aja gitu, nggak mungkin semua. Nah, satu kali ada teman saya itu yang selisih paham. Di aturan itu tertulis tidak boleh menggunakan celana pendek gitu ya. Nah ini cowok sih kebetulan gitu kan. Waktu itu saya udah bilang ke dia gitu, jangan pakai celana pendek dong, ganti dulu aja gitu. Mau panjang, mau itu training kayak apa, kayak nggak apa-apa, yang penting jangan pendek gitu kan. Satu kali dia masih ketemu sama saya masih pakai celana pendek. Kedua kali, ketiga kali dia bilang nggak usah lah ngurus-ngurusin gitu kan. 3 kali aku juga udah denger gitu kan. Tapi dalam hati saya kan kalau memang denger kan harusnya ganti ya gitu. Terus akhirnya ya itu selisih pahamnya itu, terus diem-dieman gitu berapa hari. Terus akhirnya ada temen yang udahlah nggak apa-apa lah, namanya juga ini harus saling mengerti gitu. Terus akhirnya juga bisa balik lagi. Ya mungkin suka dukanya itu ya, mungkin karena kebiasaan kami yang masing-masing ini mungkin punya Kebiasaan rumah ya. Betul. Jadi memang harus adaptasi gitu. Jadi sebelum Februari kena pandemi itu sudah bisa Udah mulai adaptasi. terbiasa. Mulai terbiasa. Sudah mulai terbiasa, malah ada pandemi jadi nggak jadi terus ini. Oke. Nah, setelah pandemi akhirnya balik ke kampus lagi kapan itu? Semester 7, jadi setelah stasiun. Udah waktu proposal itu baru masuk kami. Iya. Saya kira teologi mungkin lebih maksa, mungkin boleh masuk enggak. Sebetulnya sih memang ada beberapa orang tua mahasiswa yang gak apa-apa lah ini gini, tapi kan takutnya memang kan waktu itu lagi tinggi-tingginya kan beresiko juga. Jadi masuk-masuk itu langsung proposal. Langsung pusing kami. Tapi udah nggak asrama lagi ya, ngekos Enggak, iya jadinya ngekos. Iya. Oke. Nah, perkuliahan di rumah gimana nih? Wah, itu pusing sih. Sebenarnya di satu sisi saya senang gitu ya, karena kan di rumah. Ini posisinya saya tahu kondisi rumah itu memang kondusif untuk belajar gitu. Jadi memang ada satu ruangan khusus untuk saya bisa ikut Zoom, tapi ya memang kendalanya kan saya pakai kacamata. Jadi untuk kena sinar dari laptop, dari HP itu kayak cepet capek gitu ya. Dan lagi waktu itu beda-beda. Jadi teman saya itu nggak semuanya di Jawa, ada yang di daerah timur. Jadi kan perbedaan waktunya itu yang harus sesuaikan. Jadi mungkin kesulitannya di bagian itu. Kalau mau kerja kelompok itu harus memperhatikan yang di timur itu udah jam berapa gitu. Jadi harus ada kerja kelompok ya? Iya, ada. Justru lebih banyak waktu pas semester berapa ya? Itu tentang diskusi-diskusi gitu. Oke, seru-seru juga. Ada kok dia, ada loh lagi. Nggak semua harus soal apa namanya biblika. Oke. Wah, bayangin yang timur beda 2 jam. Iya, itu harus benar-benar disesuaikan. Ya. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba kalau di sini kan mungkin jam 7 itu udah masih agak mendingan lah nggak malam banget. Tapi kalau untuk teman-teman timur kan udah lebih. Iya, mereka udah jam 9 ya. Udah dari pertemuan 1 jam waktunya tidur. Betul. Oke. Nah, pengalaman boleh deh cerita stase tempo hari gimana, seru nggak? Stasiun yang di ini, yang di Bekasi. Seru juga sih. Di situ saya juga banyak belajar. Nah, itulah apa namanya sukanya saya ketika masuk teologi itu benar-benar bukan cuma belajar soal teori ya, tapi kita bisa langsung praktek, ada kesempatan walaupun itu 2 bulan. Jadi lebih sedikit. Kalau di Ngagel ini kan 4 bulan. PC1 4 bulan itu sudah sedikit. Nah, ini lebih sedikit lagi 2 bulan. Waktu mau kenal terus sudah pulang. Sukanya itu karena jemaat di sana juga merangkul gitu ya. Jadi saya ketemu banyak keluarga juga di sana yang bisa membuat saya itu belajar untuk
berelasi. Jadi bukan cuman soal gimana saya nanti kegiatan nanti kalau jadi pendeta gimana-gimana, tapi untuk keseharian pun di sana juga cukup oke gitu ya untuk orang-orang belajar gitu. Tapi ya tetap ada culture shock gitu ya, apalagi kan saya dari daerah Kartasura, dari Bekasi yang tiba-tiba semuanya serba sat-sat gitu. Jadi harus memang waktu itu ya itu apa ya, adaptasinya sekitar 1 minggu lah. Cepet juga ya 1 minggu. Karena memang 2 bulan, kalau adaptasi 1 bulan itu terlalu lama juga ya. Takutnya nanti habis diadaptasi ya, nggak bisa yang lain ininya. Gitu. Saya pernah tahu yang kayak di saat ya itu kan ada praktek apa akhir minggu weekend ministry. Iya. Nah di UKDW juga ada nggak? Weekend ministry nggak ada sih. Cuman memang anak-anak itu diminta untuk aktif sendiri gitu ya. Maksudnya gitu untuk pelayanan-pelayanan gitu. Iya. Oke. Jadi pasti ya tetap ada. Tapi memang nggak seperti yang di saat. Kalau di saat kan mungkin ada rulesnya sendiri kalau weekend ministry seperti apa. Kalau di kami bebas menentukan mau di gereja mana, mau pelayanan apa, yang penting tetap aktif gitu. Gitu. Jadi harus aktif semua ya. Iya. Nggak boleh 1 minggu waktunya istirahat. Itu kalau capek aja sih mungkin. Mungkin kalau capek, kalau emang butuh istirahat mungkin boleh istirahat ya. Oke. Nah. Kalau ini yang di Ngagel istilahnya praktek Jemaat pertama. Jemaat pertama. Oke. Sampai bulan apa ya? Februari. Iya. Oke. Sampai Februari. Ini udah jalan 1 bulan kan? Sudah 1 bulan ya? Nggak November. Iya, cepat banget. Cepat banget. 3 minggu lagi sudah Januari. Iya, cepat sekali. Untung Februarinya tanggal 29, jadi agak panjang sehari. Iya, lumayan. Terus yang nanti praktek jemaat 2 gitu nanti belum tahu, nanti tergantung dari sinode mau menempatkan di mana. Jadi kami ini masih berjalan sesuai ini. Nanti kalau ditempatkan di mana baru kami berangkat ke situ, gitu. Oke. Jadi ini sekarang yang menentukan dari sinode. Iya, kami tidak bisa memilih. Dan kalau memilih pun pasti bingung mau kemana. Kalau saya pribadi sih mungkin bingung ya, kalau yang lain nggak tahu. Oke. Mungkin dari Kartasura ada sudah dipanggil, ayo sini balik gitu. Ya pasti ada ya. Pasti ya. Kalau itu pasti ada. Rasanya emang setiap gereja kalau apalagi ada kader itu mungkin tetap dipanggil kembali gitu ya. Cuman ya pertimbangannya kan banyak. Iya. Oke. Ya masih 1/2 jam kan? Iya. Cerita apa lagi deh? Apa ya? Bingung mau cerita apa. Pengalaman seru deh. Pengalaman apa sih? Paling seru apa di kepanitiaan selama layanan? Apa ya? Paling seru itu ya mungkin ini sih. Saya kan suka untuk apa ya? Ikut organisasi itu sebenarnya suka. Bahkan sejak SMP SMA itu ikut OSIS gitu kan. Nah waktu kuliah ini ikut BEM. Nah, BEM fakultas tapi ya. Nah di BEM fakultas ini itu tetap ada, pasti kan ada ya orang-orang yang kita nggak ngerti ini cara kerjanya gimana gitu ya. Tapi di situ saya mencoba untuk bisa jadi penengah gitu ya. Di saat teman saya yang satu ini maunya ini, yang satu maunya yang lain gitu kan. Saya jadi penengah di situ. Itu satu kali saya paham maksudnya 2 orang ini. Nah mereka bersih tegangan sendiri gitu kan. Saya sampai bingung ini mau kemana gitu kan. Ini kalau nggak segala jalan ini pasti nanti di akhirnya nggak sampai jadi kegiatannya gitu kan. Tapi akhirnya ketika saya udah milih nih satu ini, udah kita ini aja, kita voting aja. Kan ini waktu itu di divisi saya itu ada sekitar 5-6 orang gitu ya. Kita voting gitu ya. Sampai akhirnya hasil votingnya tuh bagi 2 juga gitu. Jadi masih sudah di voting atau tetap bagi 2 gitu kan. Akhirnya ya harus ganjil iya. Ya. Nah saat itu terus akhirnya kami bingung, terus akhirnya kami tanya ke pembinanya gitu ya, Pak ini kalau ini seperti ini seperti apa gitu. Ternyata semudah itu ternyata 2 ide ini tuh sama-sama tidak bisa digunakan. Karena ada satu ide yang memang, yang satu ini misalnya kekurangannya mungkin dari fasilitas ruangannya nggak mencukupi gitu ya. Nanti yang satu ini mungkin acaranya terlalu monoton dan lain sebagainya gitu. Akhirnya pembina saya ini yang menentukan, kami kayak, ya begitu nggak lama-lama kita harusnya diskusi sama pembina sekali. Gitu saya kayak, oh terkadang memang
kita ini memang satu kelompok, tapi harus ada satu mentor yang memang benar-benar menguasai supaya kita nggak terlalu lebar sendiri gitu loh. Di situ saya kayak wah oke lah, bisa belajar lah besok kalau memang udah mentok ini nggak usah udah langsung sama mentor aja dulu supaya. Tapi aslinya mentornya juga ngawasin ya, sebenarnya ngawasin ya, tapi melihat kayak mungkin kayak anak-anak kok nggak tanya, kok nggak ini mungkin gitu. Oke, ngecek sih. Apakah memang mereka mampu nggak sih? Iya. Ya kadang kan memang butuh seperti itu gitu ya. Karena kan orang itu mikirnya orang nggak peka, nggak peduli gitu. Tapi ternyata orang tersebut itu bukan yang nggak peka, nggak peduli, tapi melihat kita, apakah kita bisa dan lain sebagainya. Itu juga mungkin pengalaman yang menarik sih untuk saya waktu pas di organisasi ini gitu. Yang menyenangkan. Ada sih yang bonceng kayak gitu. Ada nggak sih? Ngeselin ya? Apa ya? Saya nggak pernah mikir ngeselinnya orang karena semua hal itu nggak tahu ya. Sejak kecil juga memang dilatih untuk tidak memikirkan kejengkelan orang gitu. Orang yang bikin orang jengkel gitu. Jadi ketika orang itu buat saya jengkel, saya pun cuma ketawa kayak ya udahlah nggak apa-apa. Nanti besok orang juga nggak gitu lagi gitu. Jadi mungkin apa ya, ngeselin kayaknya. Ya mungkin ada, tapi saya juga udah lupa ya. Saya ingatnya yang baik-baiknya. Oke. Gini, Kak Angel ini kan anak tunggal. Nah, saya mikirnya ya dari buku-buku sih ngelihatnya kalau anak tunggal itu kan jadi ratu, jadi raja, apapun kamu mau apa oke. Nah, dan ini kan masuk dunia pelayanan, dunia teologi. Gimana sih menyesuaikannya kan? Kadang kan mikirnya kalau saya pribadi seandainya saya anak tunggal ya. Masuk ini kok KB kok enggak boleh sekarang harus menuruti orang, padahal biasanya semua aku lah. Jadi sekarang aku harus memperhatikan orang. Nah itu ada nggak pemikiran kayak gitu? Terus gimana cara mengatasinya kalau misalnya ada? Pastinya ada sih, cuman ya balik lagi gitu ya. Memang karena sudah dari awal pilihannya itu, jadi memang harus bisa menyesuaikan diri. Pertamanya juga mikirnya kayak ini bisa loh, kan biasanya kan anak-anak tunggal ini memang egosentrisnya tinggi gitu ya. Saya pun juga merasa bersalah, aduh kok egois banget, gak boleh ini, harus ditahan, Angel harus tahan diri, gak boleh akunya diduluin, gak boleh gitu ya. Jadi kecenderungan untuk memikirkan diri sendiri itu pasti ada gitu, karena memang kebiasaannya seperti itu gitu ya. Cuman balik lagi ketika saya sadar bahwa sekarang hidup saya bukan cuma untuk saya sendiri, saya juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar. Di situ saya mulai, udah nggak apa-apa, harus mulai ngalah untuk bisa menerima diri sendiri dulu gitu ya. Kayak oke, ini pilihan saya tahu mungkin ini yang terbaik, cuman orang lain mungkin punya pendapat lain yang ya mungkin bisa disesuaikan gitu. Jadi mungkin lebih ke itu ya. Kalau tetap sendiri ini pasti ada, tapi gimana cara ngontrolnya aja gitu. Berapa lama tuh ngontrolnya itu? Kapan ya? Baru ini juga sih. Kan itu pasti proses yang cukup lama gitu ya. Oke. Nah, saya bingung mau tanya apa lagi. Mari kita cek dulu. Barangkali sudah ada pertanyaan. Oke, belum ada. Kak Angel, 1 bulan sudah di Surabaya, nyaman nggak? Oh, kalau nyaman. Nyaman karena memang apa ya, atmosfernya Surabaya ini meskipun panas ya, lebih panas daripada kota-kota yang lain. Tapi orang-orang di dalamnya juga hangat ya, bukan panas ya, hangat ya. Jadi kalau tagline-nya di KI Ngagel kan "Message My Home", itu memang benar-benar saya rasakan. Ya selain saya memang pertamanya tinggal benar-benar tinggal saya. Tinggal di dalam gereja. Tapi memang saya merasakan suasana rumah gitu. Saya merasa walaupun saya orang baru, tapi saya diterima, benar-benar kayak diperhatikan gitu ya. Kayak misalnya gimana Kak di sini, nyaman nggak ya, kayak tadi kan ditanya gitu ya. Banyak jemaat yang juga mulai ini mau kesini nggak gitu, ketemu teman-teman baru yang mau menerima gitu ya. Bahkan ketika saya melakukan kekeliruan gitu ya, yang saya nggak sengaja gitu ya, mereka nggak yang marah gitu, tapi memberitahu gitu ya, ini sudah baik tapi bisa lebih baik lagi kalau begini gitu. Ada masukan-masukan yang
menurut saya itu kayak semacam orang tua atau keluarga baru di sini gitu ya, karena memang kan kita butuh juga ya kan, kadang ada orang yang nggak usah dikasih tahu lah, orang udah calon pendeta pasti udah ngerti lah step by stepnya, padahal kan memang ketika kami ini mau masuk ke gereja, tentu kami harus melihat konteks gereja itu sendiri gitu, kami harus bisa mengenal gitu. Jadi sebenarnya untuk apa ya, masukan, saran dan lain sebagainya itu sebenarnya sangat berguna untuk kami bisa bertumbuh juga gitu, untuk pengalaman kami dan untuk kami juga bisa mengenal apa yang ada di gereja tertentu gitu, termasuk di sini di Ngagel. Oke. Iya. Ada masukan buat Ngagel? Wah, belum loh. masih 1 bulan itu masih oke. Masih diintip-intip. Iya, masih di kulit luarnya masih oke. Semoga enggak nemu yang jelek-jelek. Iya. Tapi kayaknya memang di sini baik-baik. Syukurlah. Oke. Kalau rencana ke depan kan memang harus yang menentukan dari sinode ya. Betul. Ada keinginan nggak sebenarnya mau kemana gitu? Enggak, saya justru bingung ya. Saya termasuk yang kemarin ketika mengisi form. Jadi kan waktu kami ini selesai studi, kami mau masuk ke namanya PPK, pendidikan persiapan kependetaan. Kalau nggak salah ya, saya soalnya sering ketukar tuh PPK artinya. Tapi tentang proses kependetaan ini, itu kami dikasih form. Di situ ada tulisannya gitu, mau pilih gereja apa, terus di kota yang seperti apa. Di situ saya mulai bingung. Saya bahkan nanya ke beberapa teman saya, ini ngisinya kayak apa gitu kan? Karena saking setiap saya ditanya, saya jawabnya terserah Tuhan mau menentukan saya di mana. Tapi waktu beneran ditanya tuh kayak ini mau kemana ya gitu. Nah, saking bingungnya saya isi semua akhirnya. Kalau mau misal di gereja besar ya alasannya apa, gereja kecil apa, gereja menengah apa, itu semua saya isi ya. Oh, jadi ada formnya kayak gitu iya, ya? Ada memang. Mungkin memang karena kan setiap orang beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang memang cocok untuk relasi yang seperti apa, ini relasi seperti apa. Jadi mungkin memang ditentukan supaya gereja ini juga ikut terbantu dengan adanya kami ini gitu. Jadi bisa saling bekerja sama. Oke. Iya. Ya, jadi ingat sih memang kadang kalau kita mencari pendeta memang dari sinode juga kan mau pendeta kayak apa. Iya, pasti ada kriteria yang memang. Jadi memang nanti dikelop-kelopin ya. Iya, gitu. Kan kalau bisa sesuai kebutuhannya gitu supaya bisa memang melengkapi gitu ya. Oke. Gitu. Kepikiran nggak seandainya nih nggak dipanggil dimanapun mau ngapain? Enggak sih, saya tetap percaya. Kalau itu saya tetap percaya saya dipanggil sih. Kalaupun enggak, ya Tuhan pasti sudah sediakan tempat yang lain. Oke. Tapi sampai saat ini sih kebetulan tidak kepikiran. Saya lihat juga beberapa ada kenal ya sarjana teologi tapi juga nggak lanjut ke proses kependetaan sih enggak. Jadi kalau seandainya kebetulan tidak memikirkan sampai ke situ, belum ada bayangannya. Semoga nggak jadi pikiran juga ya. Nggak ada bayangan lah ya. Ini sudah sampai di sini nih, sudah senang, sudah berbahagia bertemu sama orang-orang baru, orang-orang di gereja, jemaat-jemaat baik-baik gitu. Jadi rasanya nggak ada kepikiran. Paling mentok jadi guru agama jadi. Iya, paling kan biasanya juga gitu ya. Iya sih, beberapa sih memang akhirnya jadi guru agama. Oke, Bapak Ibu barangkali mungkin ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat nanti biar dijawab sama Kak Angel. Oke, masih ada waktu sekitar 1/4 jam karena bahan pertanyaan saya juga terus terang sudah. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi? Apa ya? Mungkin bisa diceritakan. Ini sih pengalaman saya harus bisa kalau misalnya per kota gitu ya. Jadi kan kayak stasiun terus nanti ada praktek jemaat 1 ini, nanti ada praktek jemaat 2, itu pasti kan ada harus datang, harus pergi, harus kenalan dan sebagainya. Itu pertamanya saya tuh takut. Ketika saya waktu itu dikasih tahu kalau saya mau praktek di Ngagel gitu ya. Saya takut karena saya melihat wah ini gerejanya jemaatnya banyak, saya bisa kenalan nggak ya sama orang, karena memang jujur ya saya tuh kalau ngapalin nama orang tuh kadang kebalik-balik, lupa dan sebagainya gitu kan. Wajah ingat wajah ingat gitu. Yang penting saya kenal betul. Nah itu kadang saya ketakutan saya itu adalah ketika saya nggak kenal orangnya mungkin tersinggung dan lain sebagainya gitu, padahal saya nggak niat untuk nggak mengenal gitu ya, tapi kayak memang
gimana ya, bisa nggak ya gitu. Bahkan saya pernah waktu itu berdoa gini, Tuhan kalau memang saya ditempatin di Ngagel, Tuhan bantu ya nanti ketika saya di sana saya harus apa, kurang apa, Tuhan yang sempurnakan semuanya dan lain sebagainya, Tuhan yang perlengkapi lah gitu ya. Terus akhirnya puji Tuhannya saya akhirnya ingat gitu ya, berapa hari di sini ingat gitu ya, ini namanya ini ibu ini. Ada orang kantor, sama ya aktivis kayaknya kenalnya itu maksudnya. Iya. Beberapa jemaat juga mungkin kenal-kenalan kayak, oh ini ibu ini rumahnya di sini, ini anaknya gitu-gitu. Itu sih. Pertama ada ketakutan memang, tapi ya. Dapat info berapa sih jemaatnya Ngagel? Wah nggak tahu itu, saya juga belum baca loh, ini tiba-tiba ada tes ya Ngagel berapa. Saya nggak ini, cuman kan memang pasti ada lah ya suara-suara, apalagi teman saya kan ada yang dari Jawa Timur juga gitu, pasti memberitahu soal oh ini gereja ini seperti ini, gereja ini seperti itu, tapi ya itu hanya masukan gitu ya, cuman ya tetap kepikiran ya, namanya orang kayak berharapnya tuh saya masuk dalam keadaan nol yang nggak tahu apa jadi bisa belajar gitu ya, tapi ya namanya kita punya relasi pasti ada aja yang masukin, oh ini info itu info ini gitu, tapi saya juga bersyukurnya Tuhan menghadirkan mentor yang baik gitu. Jadi saya kan sama Bu Flo kebetulan. Nah Bu Flo itu cukup cukup baik untuk ngasih arahan gitu ya, untuk nanti kamu ketika di Ngagel nanti ikut aja semuanya gitu. Kamu hadir, kamu mencoba berkenalan melalui komunitas-komunitas yang ada gitu. Di situ saya mulai belajar untuk oh ya nggak apa-apa gitu. Terus ketika nggak tahu saya bisa tanya sama Bu Flo, nanti dijawab, dan sering kami berdiskusi juga gitu. Akhirnya di situ saya merasa nyaman, kayak oh ternyata ketakutanku selama ini tuh tidak tidak terrealisasikan gitu ya, kayak sebenarnya cuma ketakutan belaka yang nggak berdasar gitu. Oke. Jadi sudah masuk ke komisi atau apa saja nih? Kebetulan paduan suara ya. Paduan suara ya. Bapak Ibu melihat saya ada di Magnificat, ada di Solafida, ada di Efrata yang paling dekat besok waktu malam Natal ya. Terus Angklung juga. Oh Angklung juga. Iya. Terus komunitas Merajut di sini kan ada. Saya belajar. Memang Ngagel ini keren ya. Bukan cuma pertumbuhan iman, tapi semua aktivitas dilakukan gitu ya. Yoga, senam, apalagi banyak. Senam senior, senam senior. Ikut juga? Ikut. Oh, luar biasa. Supaya gerak badannya. Jadi memang ini cukup baik sih. Waktu saya tahu ada banyak komunitas tuh saya merasa kayak, wah ini Ngagel ini luar biasa ya. Bukan cuma mengamalkan pertumbuhan iman, tapi pertumbuhan dari jasmania juga. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa di ini. Dan memang ikut komunitas Merajut, ikut yoga dan lain sebagainya, itu di situ juga banyak cerita-cerita gitu. Jadi saya merasa memang betul teologi itu bukan cuma concernnya bukan cuma di teori-teori dan bukan melulu soal Alkitab dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan melalui perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang, cerita-cerita, saya jadi bisa ngerti gitu ya. Oh, ternyata ada loh orang yang kelihatannya baik, tapi pergumulan di belakangnya itu ternyata juga luar biasa gitu. Mungkin itu sih. Oke. Nilai positif nih Ngagel. Itu kalau ada rating gitu ya, itu udah 5+++ ya. Dari semua ada soalnya Ngagel. Oke. Thank you atas untuk pujiannya. Oke. Tinggal 10 menit lagi. Terus terang karena saya juga pertanyaan sudah habis. Dan ceritanya juga sudah lumayan semua. Ya. Karena nggak pakai skrip kita. Oke. Mungkin barangkali masih ada pertanyaan. Ini cek. Oke, nggak ada kok. Tapi masih ada 8 bertahan kan. Luar biasa. Biasanya jarang untuk bertahan 8 itu jarang. Berarti lain kali nanti kita akan ajak Kak Angel untuk jadi host. Iya, gantian. Nanti sama ya. Oke, boleh. Mari kita cari Bapak Ibu kalau barangkali ada mau sharing tentang kehidupan sehari-hari, boleh kontak kami untuk saya mau ngisi di narasumber di IG, boleh. Jadi langsung aja di inbox DM aja di IG atau hubungi kantor gereja. Nanti kita akan jadwalkan. Oke? Itu aja sih. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita akhiri aja ya daripada pusing ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih saudara semua. 8 orang masih bertahan dengan kami.
Terima kasih untuk kesediaannya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan masih ada karena belum terlalu crowded acaranya. Jadi dengan narasumber yang lain dan hostnya tetap BPH sih. Semoga Kak Angel sudah bisa ditarik. Bisa kita lihat ya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Kak Angel mungkin mau tutup. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap perjumpaan kami. Terima kasih untuk setiap cerita, setiap pengalaman yang boleh dibagikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, setiap apa yang kami bagikan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semuanya juga Tuhan dapat mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menemani, dan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, baik di masa senang ataupun di masa yang susah. Kiranya Tuhan, setiap kami juga dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya.